Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam silaturahmi dan sekaligus kangen-kangenan dengan kawan-kawan semuanya ini. Saya merasa bersama Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, karyawan atau petugas media ini. Seperti Pak Haryono tadi, saya bersama beliau ini sudah bersama dengan kawan-kawan semua tadi saya akan 75 tahun mulai dari BKKBN penggalakan dan menyiarkan dan menyebarluaskan tentang KB khususnya kependudukan. Saya kira berkat kegiatan dan juga hasil karya media ini begitu luar biasa program KB dan kependudukan termasuk dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ini berkat juga karya dan juga kegiatan-kegiatan kawan-kawan media ini dengan medianya, dengan tulisan-tulisannya itu tersebar dan memberikan dampak motivasi dan juga sebagai suatu gerakan KB dan gerakan kependudukan. Lebih dari itu, setelah dari BKKBN, saya mengikuti beliau juga di Menko Besar. Demikian juga peran saudara-saudara kawan-kawan media ini juga menggalakkan program-program yang menjadi koordinasi dari Kementerian Menko Besar, baik dari Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Agama, pengentasan kemiskinan, dengan sekaligus juga koordinasi dalam penanggulangan bencana dan sebagainya. Komitmen pemerintah yang dalam waktu itu dipimpin oleh Bapak Profesor Haryono dalam Menko Besar, kebijakan koordinasi kebijakan juga dibantu disebarluaskan menanggulangi bencana dan sebagainya. Bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi peran kawan-kawan media ini juga sungguh luar biasa bantuannya. Peran dari Profesor Haryono sebagai Menko Besar disebutkan ada 3 inti pokok yang waktu itu yaitu pembangunan sumber daya manusia, peningkatannya, kemudian juga pengentasan kemiskinan diperketat dan sekaligus juga koordinasi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor yang saya hormati, Pak Darmadi, dua-dua beliau ini bos besar saya, baik di BKKBN maupun di Mandiri. Ya, bos ini bos agungnya, Bapak bos besarnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan ini bisa bertemu muka seperti ini. Jadi kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita yang sejak berapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu bertemu bekerja sama bersama-sama, pada hari ini bisa bertemu muka dengan jumlah yang lumayan luar biasa ini. Walaupun dari tadi dari menit ke menit kita belum kumpul sampai hampir 2 jam baru kumpul, tapi ini pun juga sudah luar biasa karena teman-teman semua punya kesibukan masing-masing. Saya mengambil waktu sekitar 5 menit lah begitu, karena kita ingin dengar dari teman-teman juga ya Pak ya, inisiatif untuk mengadakan pertemuan ini kami sangat hargai. Beberapa hari yang lalu Pak Mul telepon saya, kemudian juga Bapak Profesor sendiri telepon saya kalau bisa hadir pada hari Selasa hari ini tanggal 30. Untuk apa Bapak? Untuk ada pertemuan dengan teman-teman yang dulu berkiprah dalam bidang media yang membantu kita baik di BKKBN maupun di Mandiri. Saya rasa alhamdulillah, kalaupun ada kegiatan lain pasti saya singkirkan dan saya ingin ketemu. Dalam hati ada rasa kangen Pak,
Tapi bagaimana bisa ketemu? Susah satu persatu bisa ketemu seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya rasanya di samping dengan teman-teman yang sudah ketemu ini, ada yang hilang juga dari, masih dalam kenangan kita tapi hilang dalam pertemuan fisik kita. Ada Pak Harun, ada Pak Haris Fadilah, ada Pak Usman Yatim, kemudian ada siapa Pak yang Pak Dwijo. Pak Dwijo, Pak Dede, dan barangkali beberapa lagi, yaitu yang hafal, yang sering sekali ketemu Pak Dede, Pak Dwijo, Pak Nur, Pak Haris Fadilah, kemudian Pak Usman Yatim. Mungkin yang lain juga ada, tapi saya juga agak lupa. Dan teman-teman juga banyak kehilangan dari kita dulu yang kerjasama. Atau sama datang ya. Jadi teman-teman sekarang nggak lihat di sini ada Pak yang sering teman-teman kerjasama, Pak Dadi. Iya, iya. Sudah nggak ada Pak Dadi, Pak Rohadi nggak ada, Pak Pujo nggak ada. Bu Pandi nggak ada ya. Jadi banyak sekali. Kalau yang di BKKBN malah lebih banyak. Di dalam diri saja sudah banyak sekali yang nggak ada kita. Ada Pak Made juga sudah nggak ada. Pak Yanto sudah nggak ada. Pak Harto nggak ada. Ya alhamdulillah kita nih sisa-sisa master pajang. Master pajang. Cuma tumpang. BKKBN DKI hadir. Apa Pak? Aris. Ya. Saya juga barangkali belum mana, mungkin sekarang karena sekarang protos gitu. Jadi kita banyak kehilangan, tetapi juga kita bersyukur karena memang kita ini kata Padang Madi Simatupang. Siang malam panggil. Setiap malam tunggu panggilan. Jadi di sini kalau saya pribadi 90% lebih saya kenal dan bekerja sama lebih banyak. Saya sendiri selama di Damandiri, kalau di BKKBN enggak ya, di Damandiri saya punya clipping disiplin banyak sekali clipping saya, karya jurnalistik dari teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tahu dan mungkin juga bapak-bapak nggak punya, mungkin ada orang yang saya pribadi mengclipping itu semua berita-berita ya, baik dari Suara Karya, baik dari Madinah, baik dari Gemari, baik dari Pelita. dari Pelita ya, dan banyak lagi ya. Jadi itu kenangan yang seperti itu luar biasa. Pak Profesor. Kita lihat wajah Pak Opos ya. Profesor. Ya, Pak Profesor ya. Profesor Opos Pak. Iya. Monggo. Jadi Pak Dadi tidak ada, sekarang Pak Opsnya ada. Dulu Pak Prof. Saya mau itu dulu. Profesor biasanya begitu ya. Jadi apa namanya teman-teman sekalian, sungguh kita merasa gembira dan kita harus bersyukur. Saya sendiri di Damandiri itu, kalau teman-teman tahu, ini sebagian besar lebih duluan dari saya bertahun-tahun ini. Tapi saya pun 12 tahun Pak di sana. 12 tahun. Saya mulai dulu 2006, kemudian pada 2018 saya selesai. Nah sekarang saya pensiun betul dari BKKBN 2006. Oleh Bapak diajak terus ikut di Damandiri. Di BKKBN ini juga sebagian masih ada ya, teman-teman ini. Jadi saya bersyukur, mudah-mudahan dengar nanti dari teman-teman ini di mana berkiprah sekarang ya Pak, bagaimana berkiprah. Sedikit tentang BKKBN. Sebenarnya tentang Damandiri juga tadi nggak disinggung bagaimana anunya, isinya sekarang atau pelaksanaan sekarang. BKKBN, banyak orang mengatakan dan saya juga merasa bahwa memang tidak bisa seperti dulu karena masanya sudah berbeda. Dulu KB itu adalah sangat secara internasional maupun nasional itu memang sangat seksi. Sekarang memang banyak masalah-masalah lain. Tetapi eksistensi
institusi BKKBN itu. Tadi Bapak mengatakan sekarang ngurus stunting nih Pak, karena itu ada penugasan khusus dari Pak Presiden. Yang saya lihat, yang saya rasakan dan saya pernah mengusulkan kepada BKKBN, kita bekerja itu BKKBN namanya sekarang bukan Badan Koordinasi kan, tetapi untuk stunting kan mengkoordinasikan, betul nggak? Kan mengkoordinasikan kerjaan dari pihak-pihak yang lain. Bedanya yang saya rasakan pada waktu Bapak dulu, waktu kami dulu di sana, kita itu koordinasi aktif. Sekarang koordinasi pasif. Jadi katanya, loh kita nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena masing-masing anggaran sudah ada daripada masing-masing. Jadi masing-masing jalan seperti masing-masing. Kita tinggal rapat-rapat aja. Nah kalau begitu, namanya bisnis as usual. Dari dulu juga udah koordinasi itu, sejak kapan koordinasi itu sudah ada dan harus ada, walaupun dalam pelaksanaannya banyak yang nggak benar. Tetapi tidak ada BKKBN punya koordinasi aktif yang dengan setiap saat menggerakkan tempat-tempat yang lain itu, punya kegiatan khusus kita untuk menggerakkan mereka. Jadi sekarang kita nunggu ya mereka bergerak apa enggak, terserah mereka. Ada dana apa enggak, terserah mereka. Untuk kita nggak ada dana untuk menggerakkan mereka, kita bergerak sendiri juga. Jadi akhirnya ya sama-sama satu-satu aja. Hasilnya ya begitu-begitu aja. Jadi lebih banyak akhirnya kepada masalah ekonomi. Bula-bula juga ada 3 bulan pertama. Oke, 2 bidang. Beberapa tahun yang lalu ya dengan sekarang saya melihatnya sama ya sebenarnya. Alhamdulillah. Ini yang saya syukuri bisa bertemu kembali ya di sini. Kemudian juga rekan-rekan semua segar-segarnya sama lah rasanya. Ini alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bertemu. Biasanya kita hanya lewat WA-an ya, dan itu pun saya hanya biasanya melihat sedikit-sedikit gitu, tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu, bisa berkumpul ya. Mudah-mudahan kita selamanya sehat. Amin. Dan berkah. Ya, terima kasih nih. Dan mohon maaf tadi Prof telat biasa. Ternyata macetnya luar biasa. Jadi alhamdulillah bisa hadir dan sampai di sini dan keadaan sehat dan selamat. Ya mungkin pesannya yang jelas secara pribadi saya sangat berterima kasih khususnya ke Prof Haryono Suyono bisa gabung waktu itu di Yayasan Mandiri. Saya masih ingat waktu itu Prof, saya itu sedang nyari beasiswa S2 di UI dan alhamdulillah dipertemukan dengan Prof Haryono. Waktu itu saya ingat diterima oleh Pak dan Pak Sehat ya. Diterima oleh beliau dan saya diajak belajar ya. Beasiswa nggak ada di sini ya, tapi kalau kamu ingin belajar, ingin bekerja sama-sama, ayo. Itulah yang saya syukuri waktu itu tahun 2002 betul. 2002 saya bergabung, waktu itu masih kuliah di UI dan luar biasanya saya banyak belajar ke para senior khususnya Pak Haryono dan juga ke rekan-rekan dari pers ya. Waktu itu kita sering ke lapangan ya, banyak liku-likunya pengalaman, banyak hal yang kita temukan di lapangan yang jelas semuanya adalah memberikan hikmah dan manfaat yang luar biasa. Nah khusus mungkin tentang Posdaya, bagi saya sendiri saya melihatnya ini adalah sebuah konsep yang luar biasa ya. Ketika saya belajar ilmu komunikasi di UI, mencermati tentang konsep pemberdayaan, terus terang waktu itu saya rada-rada kurang nyambung Bro. Kemudian ketika saya ngambil S3 di IPB jurusan komunikasi pembangunan, penyuluhan pembangunan ya, ternyata saya menemukan banyak hal di situ.
dan saya merasa komplit begitu belajar di kampus dan belajar tidak mandiri secara praktik. Itu yang saya rasakan terkait dengan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita menemukan potensi yang ada di dalam masyarakat yang itu bisa dikembangkan, potensinya, kebutuhannya, termasuk juga budaya dan lingkungannya. Ini Pak. Jadi sekali lagi teman-teman diberi sangat terkesan dengan